Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Nobi Kurniawan dan hari ini, seperti judul dan thumbnail videonya, kali ini gue akan ngebahas hasil dari book haul gue di acara Big Bad Wolf Jogja kemarin. Yes, BBW tuh hadir lagi di Jogja dan kali ini venue-nya pindah lagi, yaitu ke JEC yang mana balik lagi ya. Dulu kan pernah sempet di JEC, kemudian pindah ke, gue lupa nama mallnya apa, tapi kayak pindah ke mall gitu lah dan venue-nya tuh relatif jadi lebih kecil, pilihan bukunya pun jadi makin sedikit. Nah, di BBW kali ini, di BBW Jogja tahun 2025, venue-nya tuh balik lagi ke JEC yang mana mengembalikan lagi pilihan bukunya yang banyak seperti dulu. Dan gak cuma itu, gue tuh ngerasa pilihan dari judul-judul yang ada tuh semacam di-update ya, karena setelah gue datang di BBW beberapa tahun lalu tuh masih ada kesan repetisi dalam judul-judul yang dijual di sana, tapi tahun ini tuh banyak sekali judul-judul baru, makin banyak pilihannya dan ya itu gue suka sih. Sorry ya, sebelum mulai videonya malah ngebahas poin-poin keunggulan dari acara BBW kemarin gitu. Yang pertama ada venue-nya yang balik ke JEC, jadi lebih besar. Kemudian seleksi bukunya yang balik banyak lagi dan makin baru gitu untuk rotasi judulnya. Terus apalagi ya kelebihannya? Mungkin seleksi buku bahasa Indonesianya sih jadi makin banyak men. Kemudian diskonnya seperti biasa mantap, terutama yang di section clearance sama unbelievable deal atau apa gitu, gue lupa. Pokoknya di dua section itu diskonnya tuh gede banget, seriusan. So ya itu tadi untuk beberapa keunggulan dari event BBW kali ini. Mungkin kalian udah ngelihat beberapa cuplikan yang udah gue masukin ya, sembari gue ngejelasin keunggulannya tadi. Nah sekarang gue pengen masuk ke kekurangannya dulu sebelum kita masuk ke video book haul-nya. Yang pertama dari segi pengunjung, gue tuh ngerasa banyak sekali pengunjung yang asal taruh buku-buku mereka yang nggak jadi dibeli. Jadi instead of ditaruh ke berbagai basket yang ada gitu ya di bawah, mereka tuh asal ngebalikin buku yang nggak jadi mereka beli di sembarang tempat. Contohnya apa? Contohnya tuh gue ketemu sama metamorfosisnya siapa sih? Kafka. Itu di section buku-buku reference. Yang mana harusnya tempatnya tuh di literatur kalau nggak salah. Nah banyak sekali kejadian-kejadian seperti tadi yang gue temukan. Itu dari segi pengunjung ya. Masih ada lagi nih. Yaitu pengunjung-pengunjung yang bawa anak dan nggak diliatin. Banyak banget anak-anak yang lari-larian. Gue tuh takut mereka jatuh men. Dan bener aja, gue ngeliat ada yang jatuh waktu itu. Walaupun nggak sampai nangis ya, tapi wah, gue tuh waktu dorong keranjang kayak ini harus berhati-hati nih. Tadi di tikungan sana ada bocah yang ngedrift gitu kan. So itu untuk kekurangan dari BBW yang diakibatkan oleh ulah pengunjung. Sekarang kekurangan dari pihak penyelenggara. Untungnya di BBW Jogja tahun ini tuh gue gak menemukan tumpukan buku yang relatif kotor kayak beberapa tahun lalu. Kalian pasti tahulah kekurangan itu karena udah sempet gue mention juga di video book haul BBW sebelumnya. Di tahun ini tuh enggak, tapi ada kekurangan lain, yaitu belum semua buku terdisplay. Terutama yang di sampingnya clearance itu loh, apa sih big deal, unbelievable deal atau apalah itu. Gue datang di hari kedua atau ketiga, itu pun malam men, dan masih banyak yang ditata sama petugasnya. Jadi gue harus keliling dulu kemana gitu, nyari buku-buku lain baru ngecek section tadi gitu. So itu satu. Yang kedua, promo BCA-nya tuh nggak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Promo pembayaran BCA terbesar di BBW tahun ini tuh cuma 10% dan itu cuma buat hari yang BCA akses. Dan saat gue kesana, promo tersebut tuh udah nggak ada. Yang ada cuma dapat 5% untuk pembelian lebih dari 500.000 kalau nggak salah. Yang mana penurunan sih dari event BBW sebelumnya. Walaupun BBW emang udah memberikan diskon yang emang udah ugal-ugalan ya, tapi ya tentunya sebagai pengunjung, sebagai orang yang beli buku gitu ya, gue sangat menyayangkan sih. Kemudian kekurangan lain tuh ada di seleksi buku self-help-nya yang menurut gue sedikit banget somehow. Semoga next BBW keunggulan-keunggulan yang udah gue sebutin tadi tetap dipertahankan dan kekurangan-kekurangannya bisa diminimalisir lah. So ya itu tadi untuk intronya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan eventnya. Sekarang kita langsung masuk ke video book haul-nya itu sendiri. Gue ada beli banyak banget gila dan wah,
over budget ada sebanyak ini. Dan ya, kita langsung mulai aja. Gue ada beli 2 buku impor sama 2 buku lokal. Oke, untuk buku-buku yang gue beli, akan gue mulai dari buku-buku impornya dulu ya. Yang pertama ada buku Romeo and Juliet, tentunya dari Shakespeare. Tapi untuk buku kali ini tuh merupakan karya dari Lisbeth Schwager. Mungkin ini adalah buku pertama yang pengen gue beli saat datang ke acara BBW kemarin. Jadi gue sama temen gue tuh keliling dari ujung ke ujung di event BBW kemarin. Dan ini adalah buku pertama yang setelah gue lihat, gue pengen beli. Kenapa gue tertarik sama buku satu ini? Selain karena, judulnya. Maksudnya ini kan karya klasik yang relatif must-read lah. Selain alasan tadi, gue tuh pengen beli gara-gara ilustrasinya yang menurut gue sih cantik banget ya. Dan dia pun harganya J. Oh ya, dia pakai sistem harga yang sama seperti sebelumnya, jadi pakai alfabet itu. Untuk J tuh kalau nggak salah 90.000 kalau nggak salah, atau 80 ya. Yang jelas murah lah untuk buku berilustrasi dan hardcover seperti ini. Nah, selain alasan-alasan tadi, gue tuh penasaran sama buku Romeo and Juliet dari Lisbeth Schwager tuh gara-gara di BBW sebelumnya teman gue ada yang nitip mau dibeliin Little Prince yang versi ilustrasi juga. Dan gue tuh ngerasa buku-buku yang relatif klasik ini yang diterbitkan ulang dengan tambahan ilustrasi dan dengan format oversize hardcover tuh lumayan menarik gitu. Jadi gue pengen coba untuk beli dan baca judul lainnya, dan akhirnya kebelilah judul Romeo and Juliet satu ini. Gue tuh pernah punya buku Romeo and Juliet yang gue dapat dari acara Pacar Merah Solo dulu. Kalau kalian penasaran bisa tonton videonya. Tapi yang jelas buku yang gue dapat di acara itu tuh used book, dan dia bukan buku yang pure cuma ngebahas Romeo and Julietnya aja. Dia tuh buku pembelajaran Oxford man. Dan aduh, gue bingung banget bacanya. Udah bahasa Inggrisnya cerita-cerita klasik tuh susah, kemudian ditambah sama penjelasan dari pembelajaran Oxford itu sendiri gitu, makin puyeng gue. Intinya buku gue yang itu belum kebaca sampai sekarang. Dan gue sih berharap mudah-mudahan dengan adanya tambahan ilustrasi yang gue suka ini, gue jadi lebih tertarik gitu ya untuk baca cerita klasik satu ini. So ya, itu untuk buku pertama, Romeo and Juliet dari William Shakespeare dengan ilustrasi dari Lisbeth Schwager. Yang kedua ada buku On the Poet, karya dari Louisa Reid. Tulisannya di sini sih A Novel of Toxic Love, Unspoken Rage, and Fighting Back. Dari situ aja udah sangat menarik kan. Tapi untuk gue pribadi sih pengen beli buku satu ini lebih ke karena covernya. Yes, I do judge book by its cover. Don't judge. Tapi setelah gue baca ini dan setelah gue baca blurb singkat di belakang bukunya, emang menarik sih. Gue tuh jarang banget baca buku romance dan memang sedikit-sedikit menyempatkan lah. Gue tuh gak pengen terjebak dalam satu genre aja. Gue pengen lebih kayak sebagaimana gue menikmati film, gue melahap semua genre. Dan walaupun gue kurang suka sama genre romance, tapi ya gue cicil lah dikit-dikit, baca sedikit di sana-sini lah. Dan buku satu ini akan memenuhi kebutuhan gue yang itu. Tapi seriusan deh, covernya cantik banget. Ini gue dapat di harga kalau nggak salah 115. So ya, untuk buku kedua The Poet karya Louisa Reid. Sekarang kita masuk ke buku-buku lokal yang gue beli, yaitu ada Show Your Work karya dari Austin Kleon. Di BBW sebelumnya tuh gue beli yang Still Like an Artist, dan di BBW sebelumnya pun gue tuh sebenarnya lebih pengen nyari judul yang ini. Tapi sayangnya waktu itu habis, dan ya baru ketemu di BBW yang kali ini. Dan ya gue bacain blurb singkat di belakang bukunya kali ya. Kata Edgar Allan Poe, sebagian besar penulis takut jika proses berkaryanya diketahui orang lain. Sementara itu Pablo Picasso kerap membuat orang yang berkomunikasi dengannya justru kehilangan energi dan motivasi berkarya. Ya, keduanya memang maestro legendaris. Tapi sekarang bukan saatnya lagi berkarya ala mereka. Bukan juga zamannya Mozart sang jenius musik. Ini eranya kamu. Siapapun kamu bisa berkarya. Lalu apa kuncinya? Tunjukkan saja. Pada zaman keterbukaan ini, semua orang punya kesempatan yang sama untuk jadi hebat. Jangan sembunyikan proses kreatifmu, undang orang-orang untuk melihatnya, jangan khawatir kritik, karena itu bahan pelajaran buatmu. Ide yang menurutmu tidak menarik, siapa tahu luar biasa bagi orang lain. Lebih dari itu, karyamu juga bisa menginspirasi orang lain. Jadi tunggu apa lagi? Tak perlu ragu dan malu, berbagi karya membuatmu kaya. So ini memang sebuah buku non-fiksi yang ngebahas mungkin dalam ranah proses kreatif kali ya.
satu topik yang emang lagi gue butuhkan, dan ya gue seneng sih bisa ketemu sama judul satu ini di BBW kemarin. Untuk judul satu ini sebenarnya diskonnya nggak cukup besar ya, tapi ya untung-untungan masih ada diskon, so dari 79.000 ke 67.000. Oke, kita lanjut ya. Next, buku terakhir yang gue beli di acara BBW kemarin. Ini merupakan satu buku yang gue nggak expect ada di acara BBW, dan sejujurnya gue juga nggak expect dia tuh mulai ada di Gramedia gitu. Yaitu Madilognya Tan Malaka. Yes, kalian nggak expect kan ada buku satu ini di acara BBW. Untuk buku satu ini gue nggak akan ngejelasin lebih jauh karena kalian pasti tahu ini tentang apa. Bukunya pun rame ya belakangan ini. Dan jujur gue tuh sebenarnya lagi nggak butuh untuk baca buku satu ini dalam waktu dekat. Karena di belakang pun ada aksi massa yang belum kebaca juga. Tapi gue ngerasa kalau gue nggak beli buku satu ini di acara BBW kemarin tuh sayang gitu. Kenapa? Karena diskonnya lumayan men. Dia dari 140 ke 95.000. Gede banget, jadi ya gue ambil aja. So ya itu aja untuk buku terakhir, Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, karya dari Tan Malaka. So ini tadi keempat buku yang gue beli di acara BBW Jogja tahun 2025. Ada judul klasik dalam format buku ilustrasi, yaitu Romeo and Juliet. Ada buku romance dalam ranah toxic relationship, yaitu The Poet. Kemudian ada buku non-fiksi dalam ranah self-help, lebih khususnya proses kreatif, yaitu Show Your Work. Dan yang terakhir ada buku non-fiksi dalam ranah social science dan politik, Madilog. Gue seneng banget sama khilaf gue di BBW tahun ini. Walaupun sekali lagi over budget, tapi gak apa-apa lah. Gak apa-apa kali. Dan walaupun ada peristiwa menyedihkan juga dalam perjalanan gue ke BBW kemarin, yaitu gue harus melepaskan satu buku yang gue suka banget, yaitu set bukunya H.P. Lovecraft, horror collection-nya dia. Gue tuh seneng banget waktu nemu bukunya, dan waktu gue ngeliat tag-nya tuh dia, kalau masalah gue ngeliatnya. Tapi ternyata waktu gue lihat ulang dia tuh AA, which is satu kekurangan lain ya untuk tim BBW. Tag-nya tuh ada yang rusak, ada yang pudar, jadi gue tuh sempet ngeliat collection-nya Lovecraft tadi tuh M, dan itu relatif murah. Tiba-tiba gue ngecek lagi, gila AA men, itu 420 mungkin. Sebenarnya bisa aja gue beli satu set collection itu aja gitu, tapi gue sih mikirnya akan sedih banget ya gue cuma beli satu doang, walaupun ya isinya banyak sih. Tapi masalahnya ada banyak sekali judul lain yang gue pengen beli juga gitu. Jadi gue harus melepaskan bukunya Lovecraft tadi. Sedih banget. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di acara BBW selanjutnya. Mudah-mudahan budget gue nanti jauh lebih prepare gitu ya, karena gue tuh nggak expect ada set itu di sana, dan sadly nggak ada yang ecerannya. Sementara buku-buku lain tuh ada yang set, ada yang diecer. Kayak contohnya bukunya Kafka itu ada yang set, ada yang satuan. Nah untuk yang Lovecraft tuh adanya set doang, dan ya belum berjodoh kali ya di BBW tahun ini. Next lah. Kemudian gue juga ada ninggal buku film productionnya Wonder Woman. Kalau itu sih kasusnya gue baru lihat bukunya setelah gue melakukan pembayaran gitu. Jadi budgetnya udah habis. Kalau aja gue ngelihat buku tadi dari awal, mungkin gue akan switch up buku-buku apa aja yang gue ambil di acara BBW tadi, dan akan lebih mengutamakan buku artbooknya Wonder Woman tadi gitu. So ya udahlah ya, next lah. So ya itu tadi untuk hasil dari book haul gue di acara Big Bad Wolf Jogja tahun 2025. Gimana dengan kalian? Apakah ada juga yang datang ke acara BBW kemarin? Kalian khilaf apa aja? Tulis di kolom komentar bawah. So ya itu aja, seperti biasa. Terima kasih sudah dengerin. Gue Robby Kurniawan, dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.